Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid darin amin. Al-khalqu ma'al haqq la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihda ad-da'iratain da'iratir rahmah aw da'iratil hikmah. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad dalam hikmah yang pertama, beliau mengatakan, Al-khalqu ma'al haq, utawi makhluk ma'al haqqi ing dalam sertani hak Allah, la yakhlu ahadun minhum, iku ora lepas ahadun minhum, sopo siji dari saking al-khalq, min an yakuna fi ihdad dairatain, yento ono sopo ahad fi ihdad dairatain ing dalam siji saking loro lingkaran. Dairatul rahmah rupane dairatul rahmah lingkaran rahmah au dairatul hikmah utawa lingkaran hikmah. Paman kana al-yawma fi dairatul rahmah, mongko utawi sapa nek wong kana iku ono sapa wong. Al-yawma ing dalam dina iki. Artinya di alam dunia. Al-yawm di alam dunia. Fi dairatul rahmah ing dalam lingkaran rahmah. Kana godan mongko ono sapa wong godan ing dalam dina sukiki, artinya di yaumul qiyamah, yaumul jaza, fi dairatil fadl ing dalam lingkaran karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana lan utawi sapa wong, wa man lan utawi sapa wong kana iku ono sapa wong. Al yauma ing dalam dina iki, fi dairatil hikmah ing dalam lingkaran hikmah, kana godan mongko ono sapa wong godan ing dalam dina sukiki yaumul qiyamah fi dairatil adli ing dalam lingkaran keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk baik pun itu dari bangsa manusia dan juga jin itu terbagi dua. Dan itu pun dan semua makhluk Allah tidak lepas dari dua lingkaran. Dari dua lingkarannya Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seseorang dari mulai diciptakan oleh Allah sampai kematian berada di lingkaran rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya golongan yang kedua dari mulai diwujudkan oleh Allah, diadakan oleh Allah di alam dunia sampai kematian berada di lingkaran hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hikmah? Apa lingkaran rahmah? Apa lingkaran hikmah? Lingkaran rahmah itu seseorang dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk berbuat baik. Gampang sekali untuk berbuat baik. Dan gampang sekali untuk meninggalkan maksiat. Ibadah gampang. Berbuat baik gampang, memberikan manfaat gampang. Enak, gampang sekali. Dan juga meninggalkan maksiat gampang. Meninggalkan perbuatan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu murka. Gampang sekali. Luar biasa. Berada di lingkaran rahmah. Nah nanti seseorang yang berada di lingkaran rahmah ini nanti di hari kiamat, yaitu yaumul jaza, hari pembalasan, ketika mereka ini mendapatkan kenikmatan, ketika mereka ini mendapatkan fasilitas keistimewaan dari Allah, entah itu mendapatkan rahmah dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan surga, sampai masuk surga, itu semuanya semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata karena karunia Allah. Wa innama huwa bimujarradi fadlihi wa judih ta'ala. Masya Allah. Apa kata al-imam
Al-Imam Al-Laqani di dalam kitab Jauharah, fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Wah, ini luar biasa. Fa in yusibna, maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita, fa bimahdil fadli, itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang berada di lingkaran rahmah, kemudian nanti di akhirat ketika dia masuk surga, itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun golongan yang kedua, itu orang-orang yang berada di lingkaran hikmah, yaitu sulit untuk berbuat baik, sulit untuk ibadah, sulit untuk meninggalkan maksiat. Orang-orang yang seperti ini golongan yang kedua, yaitu dairatul hikmah. Bagaimana kata Imamul Haddad, siapa orang yang di alam dunia dia berada di lingkaran hikmah, nanti di hari kiamat atau yaumul jaza, di hari pembalasan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, memasukkan mereka ke nerakanya Allah, itu semata-mata karena adilnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena Allah zalim, tapi itu semata-mata Allah berbuat adil. Karena mereka suka bermaksiat kepada Allah dan suka meninggalkan kewajiban, maka itulah keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Al-adl wad'u syai' fi mahallih. Karena yang nama adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, berbeda dengan kezaliman. Kalau zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menempatkan rahmatnya kecuali pada tempatnya. Tidak meletakkan rahmatnya kecuali pada tempatnya. Dan tidak meletakkan hikmah itu kecuali pada tempatnya. Siapa orang yang dimudahkan, artinya siapa orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk berbuat baik, mudah untuk berbuat baik, fala yahmadanna illa iyyah. Dia tidak memuji kecuali kepada Allah. Falyaqul nahmadullah wa nashkur. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Jadi jika kita gampang untuk berbuat baik, khidmat sama Allah mudah, memberikan manfaat kepada orang lain gampang, sujud, ibadah, taat kepada Allah mudah, meninggalkan maksiat mudah sekali, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Ini semata-mata semuanya di lingkaran rahmahnya Allah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni abra'u min hauli wa quwwati ila haulika wa quwwatika. Ya Allah, aku melepas diri dari daya dan kekuatan. Saya nggak mau ngaku-ngaku ini kekuatan saya ya Allah, dan daya dan upaya saya ya Allah. Itu semata-mata kita kembalikan ini ya Allah, semuanya min quwwatik wa haulik. Ini semua dari kekuatanmu, dari taufikmu, dari hidayahmu ya Allah. Terus kemudian wa man ibtuliya bisyarr fala yalumanna illa nafsah. Siapa orang yang diuji oleh Allah, artinya diberikan bala musibah dengan dimudahkan berbuat jelek, bisyarr, terus suka meninggalkan yang wajib, gampang melakukan maksiat, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan pernah mencela, jangan pernah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan pernah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Karena ketika Allah membalas apa yang mereka perbuat di alam dunia, semata-mata itu hanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa in yu'adzib fa bimahdil adli, kata Al-Imam Laqani fil Jauharah. Wa in yu'adzib fa bimahdil adl. Jika Allah menyiksa,
itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang adil. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Tuhanmu tidak berbuat zalim. Tuhanmu tidak berbuat zalim kepada siapapun. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan tidak ditanya apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun. Sedangkan mereka, kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian maka di sini ada satu hadis. Saya ingin bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ardah. Kata Sayyidina Ali, kunna fi janazatin fi baqi'il Gharqad fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ad. Kata Sayyidina Ali, kami berada di jenazah, di salah satu jenazah di kuburan Baqi al-Gharqad. Tiba-tiba Nabi SAW datang, terus duduk. Terus kemudian kami pun duduk mengelilingi Nabi SAW. Dan di tangan Nabi itu, Nabi memegang asok, kayu. Terus kemudian Rasulullah membolak-balikan kayu itu. Terus kemudian memukul-mukul dengan kayunya itu ke tanah. Kemudian Rasulullah berkata, ma minkum min ahadin min nafsin manfusah illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar. Jadi tidak ada satupun orang di antara kalian yang punya nafas, yang punya jiwa, melainkan kecuali Allah sudah tentukan dia itu min ahli jannah atau min ahli nar. Wa illa waqad kutibat syaqiyatan aw sa'idah. Dan juga sudah ditentukan dia itu orang yang bejo apa orang yang celaka, orang yang beruntung apa orang yang celaka. Kata Sayyidina Ali, tiba-tiba ada satu orang datang. Terus mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, afalana mkutu ala kitabina wa nada'ul amal. Kalau begitu ya Rasulullah, ya sudah saja. Kata orang ini, ya Rasulullah, kalau begitu sudah aja. Kita nggak perlu lagi beramal soleh. Kita tidak perlu lagi ibadah. Sudah saja kita na'tamid al kitab. Kita bersandar sama keputusan itu. Karena sudah ditentukan semuanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man kana min ahli sa'adah fayasiru ila amali ahli sa'adah wa man kana min ahli syaqawah fayasiru ila amali ahli syaqawah. Faqala i'malu fakullun muyassarun amma ahli sa'adah fayassaruna li amali ahli sa'adah wa ma ahli syaqawah fayassaruna li amali ahli syaqawah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, semua itu sudah ada jalannya masing-masing. Artinya sudah ada jalannya masing-masing begini. Orang kalau sudah ditakdirkan akan berada di surga, maka mereka itu akan dimudahkan untuk beramal atau melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang penghuni surga. Kalau dia diperuntukkan, dia diciptakan oleh Allah, diperuntukkan untuk masuk ke surga, ditakdirkan untuk masuk surga, maka dia dimudahkan untuk ibadah, dimudahkan untuk berbuat baik, dimudahkan untuk meninggalkan maksiat. Tapi sebaliknya, kalau dia sudah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan termasuk golongan orang min ahli nar, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan penduduk neraka. Gampang melakukan maksiat, mudah meninggalkan kewajiban. Nah, makanya di sini i'malu fakullun muyassar. Kamu beramal. Beramallah kalian semua. Fakullun muyassar. Maka utawi sekap. Fakullun, maka utawi saben-saben wong muyassarun iku dimudahkan. Jadi semua itu dimudahkan tergantung untuk apa dia diciptakan oleh Allah, untuk ditakdirkan apa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditakdirkan min ahli jannah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik, beramal soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bagi siapa, na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah al-afiyah, siapa orang yang ditakdirkan masuk penduduk
neraka, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal seperti beramalnya penghuni neraka. Waliyadu billah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.